Welcome back to my channel. As I previously, before I explain to you about new title, I will show you about this picture. Okay, look at this picture. What is in your mind if you see this picture? Okay, everyone. The answer for the question before is, look at this picture. Today we will discuss about this lesson that is talking about news item text. English material that we will discuss now is news item text. Before I explain it, I want to ask you, do you like watching news in television? Do you like reading newspaper? If you're doing all those things, it means that you are familiar with news item text. What is news item text? Many students don't know what exactly it is. Although this text is learned in senior high school, most of them still get difficulties when they are asked to write news item text. Before you try to make a news item text, it's better if you know first what is the news item text. Jadi, materi bahasa Inggris yang akan kita bahas sekarang adalah tentang news item text atau tentang teks berita. Sebelum saya menjelaskan, saya akan bertanya dulu. Apakah Anda suka menonton berita di televisi? Apakah Anda suka membaca koran? Jika Anda sudah melakukan semua ini, artinya Anda sudah familiar dengan teks berita. Apa itu teks berita? Banyak siswa tidak tahu dan tidak mengenal apa itu teks berita. Meskipun teks ini dipelajari di sekolah menengah atas, namun sebagian besar masih mengalami kesulitan kalau diminta menulis teks berita. Jadi, sebelum mereka mencoba membuat teks berita, ada baiknya jika mereka mengetahui apa itu teks berita. Now, let's see the definition of news item text. The definition of news item text is a text that informs the readers or the listeners about newsworthy or important event of the day. Jadi, news artinya berita. Pengertian dari teks news item adalah teks berita. Teks berita adalah suatu teks yang menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting untuk diberitakan, dan berita itu adalah faktual atau nyata. Newsworthy berarti layak untuk diberitakan. Jadi ingat, tidak semua berita, tidak semua kejadian, atau tidak semua peristiwa layak untuk diberitakan. Now, look at the purpose of news item text. The purpose of news item text is to inform the readers or the listener about newsworthy or important event of the day. Jadi,
Tujuan news item teks ini atau teks berita ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi menjelaskan, yaitu dengan definisi. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan. Dan berita itu adalah berita penting atau berita yang terkini. Dan kejadian itu diberitakan biasanya adalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terbaru. Now, let's see the generic structure of news item text. There are three kinds of generic structure of news item text. The first one, main events or newsworthy events. It's recount the event in summary form. The second one is elaboration or background event. They elaborate what happened, to whom, in what circumstance. The last one is resource of information or source. It contains comments by participants and then witness to and authorities expert on the event. Jadi, susunan atau struktur umum dari teks berita ini adalah pada paragraf pertama ada yang kita sebut dengan newsworthy event. Apakah yang dimaksud dengan newsworthy event? Kalau dalam teks naratif kita kenal dengan istilah orientation. Dan dalam teks exposition kita kenal dengan stating thesis. Tetapi di dalam news item ini atau teks berita ini kita kenal yang pertama dengan newsworthy event. Artinya ini adalah berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu peristiwa yang terjadi atau suatu peristiwa penting yang terjadi. Kemudian tadi yang kedua adalah elaboration atau background event. Bagian ini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi. Siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan bagian yang terakhir kita sebut dengan source. Pada bagian ini, struktur news item merupakan sumber berita bisa berupa pernyataan dari narasumber, komentar dari para saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak yang terkait dari suatu peristiwa. Now, look at language feature of news items. Focusing on circumstance, using a simple language in writing text. Next, using saying verb.
blah blah blah, she said, inform, talk, reported. It means sometime at the beginning of news, the skin is mentioned Jakarta, blah blah blah, Kuala Lumpur, blah blah blah. Next, using past tense in explaining news events. But if it is a fact that until now still happen or still in the form of a fact, then use simple present tense. Short telegraphic information about story captured in headline. Using adverb, time, place, and manner. Uses of material processes to retell the event. Jadi, ciri khas dari news item text ini atau teks berita ini adalah fokus pada keadaan, yaitu menggunakan bahasa sederhana dalam menulis teks, menggunakan kata kerja, misalnya dia berkata, diinformasikan, diberitahukan, atau dilaporkan. Kemudian dalam teks berita ini, kadang di awal pemberitaan ada disebutkan Jakarta bla 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 bla, Kuala Lumpur bla 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 bla, dan sebagainya. Kemudian dalam teks berita ini menggunakan tenses simple past tense. Tetapi jika ternyata pada saat ini masih dibicarakan peristiwa atau kejadiannya dan itu berupa fakta atau real, maka tenses simple past tense tadi bisa berubah keadaan menjadi tenses present. Berikutnya, menggunakan telegram singkat tentang cerita yang ditangkap dalam tajuk berita. Kemudian, menggunakan kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan bagaimana terjadi atau cara terjadinya. Terakhir, menggunakan proses material untuk menceritakan kembali peristiwa tersebut. Look at the example of news item text. Here are the example of news item text. There are 3 paragraphs about news item text. It is about coronavirus disease or COVID-19. Based on this paragraph, we can get the generic structure news item text. The first one is newsworthy event. We get the newsworthy event in this paragraph: coronavirus disease or COVID-19 pandemic. And then the second one is about background events. We get the background event is COVID-19 kill many people and attack all country. The last one about sources. We get the Cosmosan Post survey and reporter
report. Jadi ini kita bisa lihat ada contoh yang kekinian atau berita yang terkini, berita yang terupdate tentang news item text atau tentang teks berita. Ini ada tiga paragraf pendek tentang teks berita, yaitu berita yang sekarang lagi melanda dunia, yang lagi kita sama rasakan, yaitu tentang COVID-19. Kita lihat dari ketiga paragraf ini, nanti kita akan mendapatkan generic structure-nya. Ada tiga tadi seperti yang sudah menjelaskan. Ada newsworthy event, kemudian newsworthy event ini yaitu tentang COVID-19-nya yang tadi dibicarakan pada paragraf pertama. Ya, kemudian ada background-nya. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya COVID-19 ini? Biasanya ini ya pada paragraf yang kedua. Kemudian yang terakhir sumbernya. Dari mana sumber ini? Ini sumber ini bisa dari survei, ya bisa dari laporan, dari berita yang kita lihat dari televisi atau dari radio dan sebagainya. Okay, that is my explanation about news item text. See you next time, everyone. Thank you.